Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Fitriawan Husna akan sedikit menyampaikan materi tentang hukum nun mati atau tanwin. Jadi apa sih itu nun mati? Apa sih itu tanwin? Nun mati adalah huruf hijaiyah nun berharokat sukun atau biasa juga disebut nun sukun. Dan apa sih itu tanwin? Tanwin adalah harokat rangkap seperti fathah tanwin, kasroh tanwin, dan dhammah tanwin. Jadi hukum nun mati atau tanwin itu adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf hijaiyah, maka terdapat hukum-hukum bacaannya. Hukum-hukum bacaan nun mati ada idhar, idgham bihuna, idgham bilahuna, ikfa, dan iklab. Jadi yang pertama adalah idhar. Idhar artinya jelas, dan apabila ada huruf idhar bertemu dengan nun mati atau tanwin, maka cara membacanya harus jelas dan terang, tidak boleh dengung. Adapun huruf-huruf idhar yaitu ada 6, yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Contoh nun mati bertemu dengan alif, man, ana, man, ana. Jadi nun mati bertemu dengan alif tidak boleh dengung tapi jelas, man, ana, man, ana. Dan contoh tanwin bertemu dengan alif yaitu rasulun amin, rasulun amin, rasulun amin, rasulun amin. Di situ ada lam berharokat dhammah tanwin bertemu dengan alif. Jadi huruf alif tersebut harus dibaca jelas, rasulun amin. Dan contoh nun mati bertemu dengan ha yaitu yanhituna, yanhituna. Jadi ha itu tadi jelas, yanhituna, tidak boleh panjang, tidak boleh samar, yanhituna. Dan tanwin bertemu dengan ha yaitu alimun hakim, alimun hakim. Di situ mim berharokat dhammah tanwin bertemu dengan huruf ha. Jadi ha-nya itu jelas. Contoh lain yaitu nun mati bertemu dengan kha, min khairin, min khairin, min khairin. Nah, nun matinya itu jelas dan kha-nya itu jelas. Contoh tanwin bertemu dengan ha, qaumun qasimun, qaumun qasimun, qaumun qasimun. Di situ mim berharokat dhammah tanwin bertemu dengan huruf ha, kha. Jadi dibaca jelas. Nah, contoh dari nun mati bertemu dengan ha yaitu yanhituna atau yanhauna, 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 yanhauna. Jadi nun mati bertemu dengan ha tebal ya, yanhauna. Di situ jelas. Dan contoh lagi yaitu nun mati yang terakhir, nun mati bertemu dengan huruf ain. Contohnya an'amta, an'amta. Nah, di situ nun mati bertemu dengan ain, an'amta, jelas dan terang. Contoh tanwin bertemu dengan ain yaitu sami'un alim, sami'un alim.
Di situ ada ain berharokat domah tanwin bertemu dengan huruf ain. Jadi kita ambil domah tanwinnya itu tanwin. Sami'un alim. Nah, yang kedua yaitu idgham. Idgham ada dua, yaitu idgham bihuna dan idgham bilahuna. Idgham artinya memasukkan dan bihuna artinya dengung. Jadi dengan dengung. Jadi idgham bihuna itu ialah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bihuna, maka harus dibaca dengan dimasukkan dengan dengung. Huruf-huruf idgham ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Ya, nun, mim, wawu. Contoh nun mati bertemu dengan ya, yaitu wa may ya'mal. Wa may ya'mal. Di situ nun matinya dimasukkan ke huruf ya. Jadi dimasukkan dengan dengung. Wa may ya'mal. Jadi nun matinya itu dimasukkan ke dalam huruf idgham. Dan tanwin bertemu dengan ya, contohnya liqaumin yu'minun. Liqaumin yu'minun. Nah, di situ ada huruf mim berharokat kasroh tanwin bertemu dengan ya. Jadi dimasukkan dengan dengung. Contoh lain yaitu nun mati bertemu dengan huruf nun. Contohnya lan nad'u. Di situ nun mati bertemu dengan nun. Lan nad'u. Jadi dimasukkan dengan dengung, dibaca dengan dengung. Contoh tanwin bertemu dengan nun yaitu hiqqatun daghfir lakum. Jadi di situ dengung. Hiqqatun daghfir lakum. Nah, hiqqatun po-nya berharokat domah tanwin. Jadi nunnya itu dibaca dengung. Contoh nun mati bertemu dengan mim yaitu wa mamma'ah. Nah, nun mati bertemu dengan mim jadi dengung. Contoh tanwin bertemu dengan mim yaitu hudam mir rabbihim. Nah, di situ ada dal berharokat fathah tanwin. Jadi dia bertemu dengan huruf mim, jadi harus dibaca dimasukkan dengan dengung. Dan selanjutnya yaitu idgham bilahuna. Idgham bilahuna adalah hukum bacaan apabila ada salah satu huruf hijaiyah bertemu dengan huruf idgham bilahuna, maka harus dibaca dengan tidak dengung atau dimasukkan dengan tidak dengung. Idgham. Contoh, hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Jadi apabila ada huruf-huruf hijaiyah, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan lam dan ro, cara membacanya yaitu dimasukkan dengan tidak dengung. Contoh nun mati bertemu dengan lam. Illam taf'al. Di situ dimasukkan namun tidak dengung. Tidak boleh dibaca in lam taf'al karena di situ dimasukkan namun tidak dengung. Illam taf'al. Dan contoh tanwin bertemu dengan huruf lam. Contohnya khairul lakum. Nah, di situ ada ro berharokat domah tanwin bertemu dengan lam. Jadi dia dimasukkan dengan tidak dengung. Khairul lakum. Nah,
Dan contoh nun mati bertemu dengan huruf ro, yaitu mirrobbika. Dan di situ kan ada nun mati, tidak boleh dibaca min robbika, tidak boleh. Jadi cara membacanya yaitu mirrobbika. Dan contoh tanwin bertemu dengan huruf ro, yaitu syaitonirrojim. Syaitonirrojim. Nah, di situ ada nun berharokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf ro. Jadi dimasukkan dengan tidak dengung. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon diluruskan. Mungkin itu saja. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata dan ucapan yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.